Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam pertemuan 10 yaitu aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Sebenarnya ini review kembali ya terkait dengan aset tetap gitu ya. Menurut Syariah, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain dan untuk tujuan administratif serta diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Nah, secara umum aset tetap itu ada beberapa, di antaranya adalah usia manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kedua, diperoleh dan digunakan untuk operasi perusahaan bersifat permanen, yang artinya memang continue ya, kemudian tidak dimaksud untuk diperjualbelikan. Nah, secara umum aset juga dibagi menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tidak tetap berwujud. Nah, aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud itu contohnya adalah seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang memang kita bisa pegang itu asetnya. Nah, aset tetap tidak berwujud ini contohnya adalah misalnya goodwill, franchise, trademark, kemudian copyright. Nah, itu merupakan contoh dari aset tetap berwujud maupun aset tetap tidak berwujud. Oke. Nah, di sini saya akan ilustrasikan terkait dengan contoh perolehan aset tetap secara tunai melalui pembelian dalam negeri. Gampang sih sebenarnya terkait dengan contoh tersebut. Contohnya di sini adalah tanggal 1 Januari 2017, PT Chandra membeli kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan ya yang seharga 250 juta. Itu belum termasuk PPN. Maka jurang yang harus dibuat oleh PT Chandra adalah sebagai berikut. Pertama, jika PT Chandra telah dikukuhkan sebagai PKP, bagaimanakah untuk menjurnalnya? Oke, tanggal 1 ya pada saat dia transaksi membeli barang tersebut, maka kendaraan dan pajak masukan itu di debit. Kemudian kas atau banknya itu di kredit. Gampang ya. Kemudian jika PT Chandra adalah non-PKP, maka penjurnalannya adalah kendaraan di debit, kas atau kredit adalah kas atau bank di kredit. Kok beda ya Bu? Kok beda ya penjurnalan antara PKP dengan non-PKP? Tentu saja beda. Pengukuhan atau pajak PPN itu hanya dipotong atau digunakan oleh perusahaan yang sudah ber-PKP. Bu, apakah perusahaan yang belum ber-PKP apakah tidak boleh memotong PPN? Tidak, ya. Jadi perusahaan yang belum ber-PKP atau non-PKN tidak boleh memungut PPN, gitu ya. Sehingga di sini penjurnalnya pun beda. Ketika dia PKP seperti apa, ketika dia non-PKP itu seperti apa. Oke, selanjutnya penyusutan. Nah, kalau penyusutan ini ada sesuai dengan menurut akuntansi dan perpajakan kita juga harus pahami ya. Kalau penyusutan dasar pada dasarnya itu adalah alokasi sistematis antara biaya perolehan aset berwujud yang akan dibebankan selama masa manfaat harta berwujud tersebut. Nah, penyusutan ini tujuannya untuk apa? Tujuan pajak agak berbeda rupanya dengan penyusutan untuk tujuan komersial yang dilaporkan di laba rugi. Nah, dalam etap ini metode penyusutan itu ada 3. Namun berbeda dengan penyusutan di fiskal atau pajak. Dalam etap ini diketahui bahwa metode penyusutan itu ada 3. Yang pertama garis lurus saldo menurun dan jumlah unit produksi. Nah, kalau menurut undang-undang pajak itu ada 2 yang digunakan, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Bu, kenapa kok metode jumlah unit produksi nggak digunakan? Karena memang dalam peraturan perundang-undangan real yang digunakan hanya garis lurus dan saldo menurun, ya, karena itu yang diakui dalam aturan pajak. Kemudian kelompok masa manfaat dan tarif penyusutannya. Saya yakin ini teman-teman juga sebelumnya sudah pernah belajar juga ya terkait dengan kelompok masa manfaat dan tarif penyusutannya gitu kan. Namun ini juga saya akan mereview terkait dengan kelompok masa manfaat dan tarif penyusutannya berdasarkan dengan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Contohnya di sini adalah kelompok harta berwujud. Contohnya adalah bukan bangunan. Nah, ini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masa manfaatnya berapa? Ketika dia kelompok 1, maka masa manfaatnya 4 tahun. Tarifnya berapa? 25%. Itu jika menggunakan
metode garis lurus. Nah, kalau saldo menurun berapa? 50%. Gitu ya. Saya rasa ini teman-teman juga sudah paham terkait dengan kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan. Gitu ya. Kemudian terdapat beberapa harta berwujud yang menurut akuntansinya dapat disusutkan, tetapi menurut perpajakan tidak dapat dibebankan. Yaitu di sini ada atas perolehan aset tersebut termasuk pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha. Kemudian yang kedua, biaya perolehan aset yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan. Oke, selanjutnya ada perbedaan paling mendasar terkait dengan aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Pertama, biaya perolehan, penentuan masa manfaat, saat dimulainya penyusutan, penghitungan jumlah bulan sejak dimulainya penyusutan, metode penyusutan, dan nilai residu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, mereview kembali dari pertemuan ke-10. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.